Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala yati SPD selaku Ketua Gugus Mawar Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dan tak lupa teman sampai saat ini masih diberikan kesehatan jasmani rohani, serta kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin tiap bulan, yaitu pertemuan gugus yang bertempat di TKP 1 Sadang. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, diseminasi itu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau pribadi untuk memperoleh informasi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya, yaitu yang pertama Bu Nur Hidayati SPD selaku Ketua Gugus Mawar, serta Kepala Sekolah TK Kartika yang sangat mendukung kegiatan dan aktivitas saya sebagai guru penggerak, serta guru-guru Gugus Mawar semua yang telah bersedia mau mendengarkan penyampaian materi saya tentang budaya positif hari ini. Coba saya tanya, ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Oke, silakan budaya. Budaya positif adalah budaya yang baik. Terima kasih saja. Mungkin ada yang lain bisa menambahi. Budaya positif adalah, monggo Bu. Oke. Budaya positif menurut saya budaya kan sebuah kebiasaan positif adalah baik. Jadi kebiasaan yang dilakukan dengan baik. Budaya kebiasaan baik lah. Kebiasaan baik. Oke. Bu Nina, mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata sama. Oke. Budaya positif kebiasaan yang diterapkan setiap hari menjadi Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, konsep budaya positif itu meliputi beberapa sub ya. Yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, dan posisi kontrol restitusi. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma itu apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Paradigma, suatu paradigma. Oke. Belajar dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. dan paradigma belajar. Menurut KHD tahu nggih? KHD? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, yaitu yang terkenal dengan sistem amongnya serta terkenal dengan semboyannya, yaitu yang pertama Engarso Sulodo Engadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Tokoh pendidikan ini yang saat ini sangat booming sekali ya teman-teman. Di PME maupun di guru penggerak, beliau adalah tokoh pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia
dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, rohani, dengan sistem pendidikan yang dilakukan oleh sistem Among. Among itu ngomong cara bahasa gampangnya seperti itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tahu nggih pembelajaran berdiferensiasi? Saya pembelajaran berdiferensiasi itu diferen kan artinya berbeda. Nah, berbeda itu jadi kita memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak, karakteristik anak dan kesenangan anak itu tadi minat itu kita berikan sesuai itu. Jadi dalam satu pembelajaran itu memfasilitasi kebutuhan minat dan karakteristik anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Mufe yang sangat super sekali ya. Jadi anak-anak kita dalam satu kelas itu jangan kita samakan. Nah, misal kita beri LK mewarnai semua. Nah, itu berarti belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, oke? Berarti cara kita untuk mensiasati pembelajaran berdiferensiasi ini harus memberikan beberapa pembelajaran atau ragam main yang bisa dijangkau oleh anak-anak, karena anak-anak itu kan berbeda-beda kecerdasannya nggih Bapak Ibu nggih. Ada yang cerdas secara disiplin positif. Ya, tadi budaya positif, sekarang disiplin. Ada yang tahu disiplin itu apa, teman-teman? Disiplin adalah Tepat waktu, Pak. tepat waktu. Terima kasih. Ada yang lain? Disiplin adalah disiplin bisa mengartikan disiplin. Disiplin adalah tidak ada yang memberikan pendapatnya. Disiplin tepat waktu. Terus Ayo, Bu Nina, disiplin. Nah, kita dengar kata-kata itu, geng. Nah, disiplin itu suatu tindakan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri sendiri atau murid tanpa adanya sogokan, tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Kalau dia mau disiplin, berarti dia sudah mempunyai kesadaran diri, disiplin tepat waktu, disiplin belajar, disiplin beribadah, disiplin dan sekolah, disiplin berpakaian dan lain-lain. Nah, pertemuan, oke. Itu tanpa adanya sogokan, nggak usah disogok, tapi ada kesadaran dari diri kita. Oke, lanjut Bu Ir. Motivasi intrinsik dan berperilaku nilai-nilai kebajikan universal. Untuk penerapannya, disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, seperti tadi, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Sekarang saya tanya, bagaimana Bapak Ibu mendisiplinkan murid-muridnya di lembaga panjenengan sendiri-sendiri? Mungkin ada yang punya pendapat. Bu Ir, monggo. Disiplin untuk anak-anak TK Pertiwi 2 Sadang. Pertama, kalau berangkat sebelum jam 7, seragam hari Senin biru, hari Rabu kotak-kotak, hari Jumat ostim. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin selain seragam, disiplin belajar, mungkin dari KPI Bu Yusina, monggo sedikit saja memberikan pendapatnya. Belajar tepat waktu, berangkatnya tepat waktu. Oke. Terus kalau diajarin harus tenang, ngerengket dulu. Supaya istirahat, istirahat. Supaya belajar. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin budaya positif di TK 2 Sadang dengan KPI Bu Yusina beda ya Bu. Kita dalam menciptakan disiplin positif di lingkungan anak-anak. Oke, next Bu. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ya semuanya ya teman-teman. Semua kita manusia. Di sini manusia, namanya manusia itu mempunyai kebutuhan yang paling dasar, paling pokok, paling primer, yaitu bertahan hidup.
bertahan hidup dengan makan. Makan itu didapat dengan cara kita bekerja. Makanya kita berlomba-lomba untuk mencari tempat kerja yang nyaman. Oke, yang kedua, sebagai manusia kita itu butuh kasih sayang deh, rasa diterima. Karena seperti lagu Dalaila, ada lagunya ibu-ibu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Ya, seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi semua makhluk, bukan hanya manusia, semuanya kita butuh kasih sayang dan diterima, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Ya. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan dasar manusia. Misal contoh, Buhit sebagai ketua gugus mawar, dia mempunyai kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk mengkoordinir, untuk mengatur anak buah yang di bawahnya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan gugus. Betul atau betul ibu-ibu? Betul. Oke, selanjutnya yaitu kebebasan. Semua orang itu butuh bebas. Tidak ada yang pengen di penjara, kepengen merdeka. Merdeka dalam arti apa? Merdeka kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu kesenangan. Siapa yang tidak butuh senang? Ada enggak di sini? Tidak ada. Semuanya butuh cinta, butuh senang. Nah, itu loh yang namanya kebutuhan dasar manusia. Oh, kepada anak-anak, contoh memberikan hubungan itu mesti menyakitkan ya teman-teman ya. Sakit ya dihukum rasanya, tidak nyaman. Murid itu takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan dan kurang percaya diri. Kalau yang penghargaan, memberikan penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Karena bisa merusak hubungan. Ada sifat iri, dengki. Misal ada anak kita dua, Mbak Nina dan Mbak Noni. Oh, oke. Contoh, Mbak Nina itu sergap, dipuji-puji bu guru. Yang Mbak Noni iki rodok keset. Nah, mesti kan nanti iri ya. Sing Nina wae disayang-sayang. Bu Noni wae, enggak bu guru enggak patut sayang. Kira itu dari anak kecil. Apalagi kita yang sudah dewasa nggih, dibeda-bedakan, pilih kasih. Itu sangat sakit ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, di ranking. Ya, sekarang motivasi perilaku manusia, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, ada stimulus respon, ya, hubungan timbal balik, terus menghormati peraturan dan mengurangi gimana ya bentuknya? Ketiga, yang penting bukan cinta segitiga. Oke, kanan kiri tengah stabil ya. Oke, pengertian bisa dibacakan Bu Erna, pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi ketimpangan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, terima kasih. Menciptakan kondisi ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misal ada siswa yang terlambat, kita tidak menegur, kamu kok terlambat? Nah, itu namanya bukan restitusi, tapi kita mencari jalan yang terbaik. Misal, nah kamu kok terlambat kenapa? Dengan cara yang lebih itu. Nah, ada nggih. Oke, next. Nah, ini anak bunda. Ini bentuknya segitiga seperti ini. Untuk yang miring ke kiri menanyakan keyakinan, bisa dibacakan bunda. Keyakinan kelas. Yang salah. Ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misal ada murid kita PAUD yang melakukan kesalahan, misal berantem sama temannya, didekati, apa ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya seperti itu. Aduh, kamu kok nakal sih? Seperti itu, guys. Ya, oke. Terus yang untuk validasi tindakan yang salah, bisa dengan kata-kata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu bertengkar, nak. Seperti itu. Jadi kita mencari. Oke. Bisa dibacakan Bu, penghukum adalah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Oke, fisik. Misal dengan menjewer,
mencubit. Nah, itu fisik. Kalau verbal dengan kata-kata, ih kamu jahat ya. Nah, itu verbal. Kata-kata. Oke. Iya. Ya. Oke. Sekarang membuat orang merasa bersalah. Bu Alifah minta tolong dibacakan. Nomor 2. Bu Nina minta tolong Bu Nina. Tidak pakai kacamata. Membuat orang merasa bersalah. Nomor 2 Bunda. Biasanya Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kenapa nak kamu kok bertengkar? Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oke, teman, kita sebagai teman bicara dari hati ke hati. Persuasi itu ajakan, kalimat ajakan yang bisa mempengaruhi anak itu. Misal, cah ganteng, cah ayu, ampun tukaran nggih. Yuk ikut Bu Guru yuk kita. Seperti itu. Persuasi sudah mudeng ya. Suatu kata untuk memberikan ajakan yang lebih baik ya. Oke, yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Bu Tuti bisa dibacakan nomor 4. Oke, monitor itu pemantau, nggih. Selanjutnya next, sebagai manajer, ini yang kebanyakan Bapak Ibu lakukan. Budi bacakan Bunda. manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tepuk tangan. Kebanyakan kita sebagai pendidik itu sebagai manajer yang banyak kita lakukan. Manajer jenis manajer dah. Bagaimana toh kita manajer itu memberikan suatu posisi mentor pada karo untuk menilai anak buahnya, murid-muridnya seperti itu. Nah, dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas waktu-waktu bisa dilanggar ya Ibu Bapak ya. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan nilai. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan di lembaganya masing-masing. Bahwa keyakinan kelas itu lebih abstrak, akan mudah dipahami. Misal, jujur, disiplin, saling menghargai, seperti itu, okay? Terus berupa pernyataan universal, misal disiplin, jujur, bertanggung jawab, saling menyayangi, mandiri, saling menghormati, menjaga kebersihan kelas. Itu bisa ditambah lagi. Nah, ini dokumentasinya. Anak-anak disuruh membuat coretan sederhana, terus menempelnya di papan tulis atau di bagian mana yang strategis. Terus kita bacakan tujuannya apa ditempel. Sewaktu-waktu jika anak-anak melanggar, kita bisa ditunjukkan ini loh keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa dibaca ulang supaya anak-anak itu mempunyai kesadaran. Oh iya ya, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita itu harus saling menyayangi walaupun berbeda agama, saling menghormati, jujur, tidak boleh ngapusi, saling menjaga kebersihan. Oke, seperti itu nggih kira-kira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tergerak dan menggerakkan siswa ke budaya positif demi terwujudnya pembelajaran yang bermanfaat. Gugus Mawar. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.